Selamat berjumpa sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Senang bisa menjalani edisi perdana dan memperkenalkan inilah talk show kita bersama Erlangga Business Community. Dan menarik karena talk show-nya ini memang teman-teman dari ABC ya, singkatannya ABC. Ini masih pelit waktu ya, jadi cuma sebulan sekali ya sementara ya. Tapi di edisi perdana ini menyenangkan karena nanti kita akan bisa gali-gali apa itu ABC dan juga mau arahnya kemana. Tetapi kita juga punya topik pembahasan hari ini yaitu UMKM promo di sosmed boncos. Nah ini menarik. Saya perkenalkan para narasumber. Yang pertama Mas Awan Catur Perkasa di ABC, di Erlangga Business Community. Beliau ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community IKA UNER. Sekaligus juga dia ownernya Chef Ado. Ya. Saya Aldi Susanto, ya. Supaya nggak salah namanya. Namanya kalau on air Aldi gitu. Mas Awan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, selamat datang di talk show kita ini. Ya. Namanya ABC dulu sementara ya. Oke, kemudian juga ada yang lebih berbobot lagi. Saya tak pikir udah berbobot, ternyata Mas Edwin lebih gedempal badannya. Mas Edwin Viatiano, nggak salah sebut ya? Ya, betul. Betul ya. Oke, Mas Edwin ini selain dosen D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi UNER, beliau juga punya banyak usaha. Ada dapur Mbok Keol, kemudian ada Wow Kue, WOW Kue, kemudian juga owner the Core Business and Marketing Consulting ya. Oke, Mas Edwin apa kabar, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan dia yang ini ya, pegang role hari ini ya. Iya. Luar biasa. Oke. Tapi Mas Awan, cerita dong soal profil dari Erlangga Business Community, apalagi sekarang nampaknya sudah makin eksis ya, karena pelantikannya di Gerahadi langsung oleh Jatim 1 ya. Wah, gimana ceritanya? Sudah merambah kemana saja nih Erlangga Business Community sampai hari ini? Ya, alhamdulillah bahwa ABC ini kan sudah ada sejak 2014 ya. Itu sudah ada pada satu diresmikan oleh Pak Hatta Rajasa, rektorat di UNER. Kemudian berjalan waktu resmi akhirnya kita dilantik oleh Ninkofifa Jatim 1 di Gedung Gerahadi tanggal 17 Desember 2022 kemarin. 2022 ya. Ini sebagai Erlangga Business Community di bawah Ikatan Alumni Universitas Erlangga. Oke. Dan Erlangga Business Community kan cuma satu ya? Iya, ada satu. Hanya satu ya, iya. Nggak ada lagi yang lain-lain dengan nama yang sama di bawah naungan UNER ya, universitas ya? Iya, nggak ada ya. Jadi sudah legal dan otonom. Jadi badan otonom di IKA UNER kan ada wilayah, cabang, pusat, wilayah, cabang, dan komisariat. Kalau ABC ini otonom untuk bisnis. Untuk bisnis, dan itu levelnya universitas. Iya. Ya, menaungi semuanya. Mas Edwin juga ada di kepengurusan? Ya, betul, anggota saya di situ. Anggota pengurus di ini ya. Oke. Dan kalau bicara soal visi misi, kita tahu lah ya, ini komunitas pasti ngurusin bisnis karena namanya Erlangga Business Community. Tapi Mas Awan bisa sampaikan juga nggak kira-kira apa yang diusung sebagai visi dan misi dari Erlangga Business Community ini? Sebentar nih kok mati sinyalnya ya. Oh iya, masalah sinyal ya. Oke. Ya, Mas Edwin mau menambahkan? Paham nggak meskipun sebagai anggota? Ayo. Ya, visi. Tapi ini sebetulnya yang udah jalan. Gedung ini. Ya, ini banyak penyadapan. Penyadapan nih. Mungkin nanti bisa pakai yang wifi ya, mungkin ya, harus pakai wifi mungkin. Oke. Jadi ini kudu baca ini kayaknya ya. Ya nggak apa-apa, tapi jadi, paling nggak. Visi dan misi dan nilai-nilai Erlangga Business Community itu adalah menjadi organisasi para pebisnis alumni Universitas Erlangga, lintas fakultas dan lintas angkatan. Lintas fakultas dan lintas angkatan. Seperti itu. Jadi dan juga mendukung nama baik UNER di tingkat global dan internasional. Misinya
Misinya mengembangkan profesionalisme alumni Universitas Airlangga dalam berbisnis seperti itu. Dan kita punya sebuah nilai, nilai kita namakan cuan, ini yang baru. Cuan ya. Cuan itu. Jadi, Pasti ada ininya ya, kepanjangannya ya. betul Cuan. sekali. Kan kita maunya cuan luntur. Ini cuan ini adalah singkatan dari contribution, unity, ability dan networking. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa contribution itu adalah berkontribusi baik kepada komunitas antara member ABC UNER, masyarakat Indonesia dan negara. Kontribusinya seperti itu. Ya. Kalau unity-nya adalah saling bersinergi dan berkolaborasi antar member ABC. Menjaga persatuan, tidak membahas politik dan perbedaan suku, agama, ras dan parpol. Jadi betul-betul kita bersih itu, bersatu. Kemudian yang ketiga, ability, terus berupaya meningkatkan skill dan pengetahuan member ABC dalam berbisnis. Jadi kan kita selalu mengembangkan agar lebih oke lah dalam berbisnis. Dan yang paling penting networking, berjaring dengan sesama pebisnis tanpa melihat suku, agama, ras, parpol dan perbedaan lainnya. Jadi kita berbicara murni bisnis. Ini adalah Murni bisnis. visi dan misi tentang nilai-nilai dari ABC. Ya, oke. Tapi kalau bicara soal program kerja sekarang misalnya, apakah memang ABC selalu, ini kan mumpung awal tahun ya, apakah memang selalu membuat program kerja di awal-awal tahun seperti ini untuk sepanjang tahun 2023? Atau gimana, Wan? Sudah buat. Jadi kita kemarin sudah mengadakan raker dan kita sudah membuat program jangka pendek, jangka panjang. Nanti mungkin kita akan share apa saja yang akan dilakukan oleh pengurus ke depannya seperti itu. Oke, yang terdekat apa? Yang paling seru apa juga? Yang paling seru ya hari ini. Oh, luar Talk show biasa. ini, Talk iya. show ini ya. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa langgeng ya. Amin. Karena ketika dulu masih tanpa bentuk itu kayaknya susah ngatur personnya gitu ya. Mungkin sekarang lebih tertata ya, Betul sekali. Mas Awan ya. Apalagi cuma sebulan sekali mah gampang banget kan ya. Oke, baik, itu kurang lebihnya. Tapi silakan kalau Anda yang mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing, karena teman-teman dari Airlangga Business Community juga menyediakan 3 merchandise ya, souvenir untuk Anda yang bertanya, tapi cuma 3 ya. Iya, 3. Nanti kalau penanyanya lebih, mungkin kasih kesempatan untuk memilih begitu ya, 3 di antaranya. Dan Anda bisa bertanya di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Terima kasih juga kalau Anda sudah mendengarkan melalui streaming ya, dimanapun Anda, saya menyapa. Streamingnya bisa di mercuryfm.id atau juga aplikasi On Ears, ONEARS, On Ears, yang bisa Anda download di Play Store dan juga App Store ya. Bisa juga mendengarkan melalui 96 FM pastinya yang sekarang sedang kita bersiaran ini. Oke, hari ini kita juga punya topik untuk tapi ngomong-ngomong dulu, di ABC ini para pembisnisnya beragam ya pastinya. Saya ke Mas Edwin deh supaya bagi-bagi ini ya. Nanti bayarannya podo ngomongin titik yo. Mas Edwin, kalau skalanya kan pasti beragam ya. Ya, ada yang beragam. mungkin skalanya udah established banget, ada yang baru merintis, ada yang di tengah-tengah begitu ya. Iya, betul. Jadi di ABC Lebih dekat ke mikrofon Mas Edwin. Jadi di ABC juga ada tim yang startup juga, di mana untuk memfasilitasi mahasiswa alumni yang baru lulus atau yang ingin berwirausaha, kami memberikan suatu pelatihan-pelatihan seperti itu rencananya ke depannya seperti itu. Oke. Ya. Kalau sekarang yang aktif berapa? Kalau boleh tahu, yang aktif untuk berjejaring atau yang aktif sesuai dengan database gitu, Wan, berapa? Jadi salah satunya adalah kita lagi mendata. Sekarang lagi akan Karena saat ini di WhatsApp grup itu sudah cukup banyak. Oh iya. Dan di tiap kota pun sudah ada, dan kita akan mencoba untuk menyatukan mereka, Merapikan. salah seperti itu. Dan kedua juga bahwa kegiatannya sudah jalan, karena setiap hari itu selalu ada diskusi di WhatsApp grup, kemudian di Facebook atau lain. Kadang kita ngobrol juga secara offline, ada meet up. Kemarin meet up juga kita lakukan di salah satu tempat teman mengenai bagaimana bisnis franchise. Iya. Dan-dannya pelatihan kita seperti itu. Jadi setiap bulan pun ada meet up, kemudian setiap bulan nanti ada on air seperti ini. Kita akan banyak kegiatan seperti itu. Oke, selain Surabaya, di mana saja yang sudah aktif
bisa diaktifkan untuk tingkatannya kota-kotanya Kota begitu? yang ada itu Bali sudah ada, di Denpasar ada, Malang ada. Ya ini karena wilayahnya memang bukan cuma Jawa Timur ya, karena alumni UNER bisa di mana-mana dan mereka bisa berjejaring untuk bikin ABC gitu Luar ya. negeri juga ada ya. Di Di luar negeri juga ada ya? Iya, kita kan punya alumni di luar. Dan saat ini memang sedang tata karena dalam satu grup itu saja contohnya itu sudah mulai dari yang sudah expert sampai yang baru mulai pun juga ada, dan kita sama-sama mengembangkan seperti ini. Ngobrolnya juga ngobrol santai. Ngobrol santai ya. Iya. Dan Iya, juga iya. di situ juga networking kan dapat. Jadi kalau cara bisnis kita saling nyaut gitu dapat seperti itu. Dari pengalaman. Ya, memang sih pekerjaan yang tidak mudah untuk para pengurus ya, karena skala yang berbeda itu kan ya Mas Edwin ya, skala yang berbeda itu perlu pendekatan, perlu sentuhan yang juga berbeda ya. Iya, Gimana? ada yang malu-malu juga ngomong. Ada yang malu-malu gitu ya. Tapi namanya kita pengusaha ini kan memang harus beradaptasi cepat kan gitu. Jadi ketika kita kumpul pun tidak terlalu masalah gitu. Nggak terlalu masalah Karena ya. kan kita sehari-hari kan memang harus beradaptasi dengan kondisi Betul, apapun seperti itu. betul. Apalagi ini networking yang sangat bermanfaat sehingga kita saling bersinergi. Justru kita sekali bertemu langsung akrab seperti itu. By the way sudah berapa lama? Kalau saya tahu Awan sejak barangkali awal dia. Iya. Ya, sejak awal menjadi founder, salah satu founder barangkali ya. Enggak juga ya. 2016 atau 17. 2016-17 ya. Ya, saya pernah perkosa dia untuk bantu ABC kok. Iya, iya, diseret langsung luar biasa. Terima kasih Wan gitu ya. Expert ya. Say goodbye gitu. Jadi Ya. nasibnya sama. Oh gitu. Kalau Mas Edwin sudah berapa lama ada di Saya baru 2020-an lah gitu itu. Oh, relatif baru ya. Ya, masuk di anggota ABC itu. Pertama buka ya FISIP ya. Iya. Pertama kali alumni FISIP Iya. dibentuk ya. Tahun berapa itu ya? 2017. 2017 ya. alumni FISIP, maksudnya IKA FISIP. Ya itu sekalian saya masuk ke bagian dari ABC juga gitu. Itu cuma Oke. diseretnya ya sama-sama juga diseret. Oh, suka Kepengurusan nyeret ini ya. Barusan ini. Kayaknya. Tapi baik Awan, Internetnya menghadap sini. baik Awan maupun juga Mas Edwin, dua-duanya memang sudah punya usaha sebelum sebelum join di ini ya. Alhamdulillah. sudah. sudah. Iya kan, kalau Mas Awan kan yang saya tahu Chef Ado, yang belum tahu jualan apa Chef Ado ini. Kalau Chef Ado itu saya jual rendang, nugget, bebas MSG dan pengawet. Itu ya. Sudah ada sejak 2011. Sudah ada sejak 2011, lama banget ya. Iya. Iya. IG-nya apa? Atau yang kepoinnya di mana? Kepoinnya kalau di IG ya ketiknya Chef Ado langsung ketemu. Chef Ado, CHEFADDO. Iya. Ya, Chef Ado gitu ya. Nah ini kalau Edwin ini banyak banget ini. Win, mana yang jadi jagoanmu? Semuanya jagoan pasti ya? Iya, saya yang paling jago. Wah, paling jagoan. Ya. Laki Emang kamu bisa sendiri. masak emang? Enggak. Oh, berarti masih ada yang lebih jagoan lagi istrimu, ha? Iya, oke. Ini berbarengan semua atau gimana ini? Dapur Mbok Geol. Kalau dapur Mbok Geol jualan apa? Dapur Mbok Geol itu ada dua. Core bisnisnya itu satu adalah nasi kotak dan yang kedua adalah lauk. Tapi bukan lauk untuk catering yang harian, bukan. Jadi kita lauk memang target pasarnya adalah ibu-ibu yang bekerja. Ibu-ibu yang bekerja, Ya, yang nggak ada tidak waktu sempat untuk masak. masak. Betul, Oke. dan harus menyediakan makanan yang bergizi. Ya, seperti itu. Iya. Kalau anak kampus yang jualan semuanya nggak pakai MSG, bergizi Iya, gitu ya. iya. Itu harus dijaga betul ya. Betul sekali. Iya. Oke. Terus kemudian kalau walkways apa? Walkway itu dulu dari Surabaya, habis itu kan kami pindah ke Sidoarjo itu ya, karena rumah kami kosong terlalu lama. Tahun 2005 saya masuk ke rumah saya sendiri tahun 2017 itu. Oh. Sidoarjo ya. Karena kan masalah anak kecil-kecil itu. Kami biasanya menyediakan untuk kotaan, kue kotaan, snack ya untuk acara-acara, hanya itu aja. Oke. Ya itu pun kalau mama dijual bijian itu yang sus itu isinya 10 gitu itu yang sus fly. Jadi andalan kami adalah sus fly itu tadi. Iya, oke. Dan semuanya online ini ya? Semuanya Chef Ado, Dapur Online. Mbok Geol, Iya. walkway online semuanya. online karena kami tidak
bisa menyediakan tempat untuk makan di tempat. Oke, dan kayaknya memang pangsa pasarnya lebih banyak yang terlayani dengan online. Betul. Ya, nggak ada yang makan di tempat gitu ya. Iya. Kalau soal konsultannya ini kapan berdirinya juga? Kalau bisnis konsultannya sebelum tekor itu saya kan secara pribadi gitu ya, itu dimulai tahun 2009 sebetulnya ya. Klien saya justru yang di Jakarta itu, jadi kadang saya terbang Jakarta balik lagi gitu itu karena kan saya tidak bisa meninggalkan UNER saya juga kan. Iya. Oh ya, karena jadi dosen juga ya? Iya, kayak ASN kan saya. Oh, ASN? Iya, ASN. Oh, tahun 98 lumayan. Iya, bisa nyangin Rafael ini ya. Oke. Enggak bercanda. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya. Kita break dulu ke pesan-pesan. Kita masih di perbincangan bersama teman-teman dari Erlangga Business Community dan sekaranglah saatnya kita mengudari kalau orang Jawa bilang ya. Sudah promo di sosmed angel-angel, dibuat bagus-bagus, teman-teman UMKM ini masih banyak yang boncos juga gitu. Dimulai dari mana? Mas Awan dulu? Ya. Oh, Edwin dulu? Ya. Gimana? Kenapa Win bisa jadi kayak begini, Win? Pertama itu karena mindset dulu ya. Mindset, jadi wirausaha itu bukan hanya sekedar mindset jadi wirausaha. Tapi ketika melakukan promo itu, mindsetnya adalah promosi itu tidak mau berbayar. Oh. Nah itu yang pertama, itu yang mindsetnya seperti itu karena begini, mereka mengandalkan sosmed memang ya untuk promosi. Pertanyaan saya, misal Bapak ini mau nggak saya suruh untuk menjualin punya saya tanpa dibayar? Ya, mau dong. Kan jelas nggak mau dong ya. Apalagi sosmed ya, seperti Facebook, Instagram dan macam-macam. Kita titipin untuk disebarkan ke orang lain, kenyataannya dia kan nggak akan kegerak algoritmanya dan macam-macam karena kan harus bisa berbayar gitu itu ya. Nah, kalau berbayar mungkin dia bisa langsung ke tiap-tiap orang seperti itu. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua itu adalah mereka ini rata-rata belum clear produknya, dalam artian positioning atau apa yang manfaatnya yang bisa dijual itu belum bisa untuk mereka buat seperti itu. Jadi sekarang produk itu adalah tidak bisa mengkomunikasikan kepada orang untuk apa sih manfaatnya dari produk. Sebentar, clear ini produknya yang kurang oke atau komunikasinya, Mas Edwin? Oh ya, ini dua-duanya juga. Dua-duanya. Saya sudah pengalaman kumpul sama UMKM itu buat narasi dari copywriting aja. Satu, tulisannya belum bagus, yang kedua adalah belum clear seperti itu. Ya, belum clear itu manfaatnya atau creation demand-nya belum dapat. Yang ketiga lagi ini yang bagi saya yang ya gimana nggak boncos gitu ya. Ketika mereka pun bergerak untuk melakukan promo berbayar, teknis yang dipelajari. Nah, sedangkan kontennya, copywritingnya, visualnya ini aja, foto-fotonya tidak pernah berbicara. Padahal foto ini kan harusnya berbicara menandakan apa. Seperti itu. Nah, itu yang tidak pernah mereka gunakan seperti itu. Misalnya Bu, kalau umpamanya kita membuat FB Ads gitu ya. Di situ kan ada salah satunya pilihannya adalah minat ya, ada demografi, ada perilaku seperti itu. Karena dia tidak memiliki tentang ilmunya tentang pemasaran dan macam-macam. Dia targetnya kemana? Nah, ini yang bisa menyebabkan boncos. Oke. Mindset-nya Padahal sudah paid promo ya. Ya, paid promo karena dia teknis, tidak mau belajar yang lainnya. Selalu ingin instan, selalu ini kebanyakan teori dan macam-macam ya. Monggo aja saya bilang gitu. Karena kan ibaratnya kalau belajar teknis itu bagaikan belajar mengoperasionalkan robot, tapi kita tidak tahu robotnya mau diarahkan kemana. Nah, padahal kan saya selalu mengingatkan bahwa seperti sosmed, Facebook Ads, Insta dan macam-macam itu adalah alat.
Iya, itu iya, hanya iya. alat. Hanya alat, ya. Kita ini yang harusnya bisa menggunakan untuk apa? Nah, berarti kan harus ada sesuatu hal dulu yang memberikan arahan bahwa menggunakan alat ini itu bisa mencapai seperti ini. Nah, Oke, seperti oke. itu. Ya itulah yang bagian untuk sementara yang kita bahas tentang keboncosan. Iya, keboncosan. teknis banget. Dan saya selalu ingatkan bahwa digital marketing itu adalah alat. Seperti itu. Oke, kita dengarkan yang lebih senior ya. Ya, Komentarnya Mas Awan. Edwin, jadi gini, fakta di lapangan bahwa kan kita tahu mereka ini ibu-ibu nih, Ya. ataupun pengusaha muda-muda atau para fresh graduate yang punya produk, dan mereka keterbatasan mengenai secara teknis itu, taunya foto kirim, foto kirim, foto kirim. Nah, itu lebih mana lebih efektif mana, ya mereka menggunakan apa namanya paid promo tadi atau yang biasa Atau yang gratisan. gratis, karena kan aku nggak tahu, nggak mau itu aja, nah, saya mau pakai ini aja. Seberapa persen keberhasilan mereka menggunakan teknis sederhana ini? Kan mau naik level nih sederhana. Nah, ini gimana? Ya, jadi kan begini, ada itu di lapangan itu ada 2 mazhab sebetulnya, ya kita aja yang buat mazhab-mazhaban gitu, ya. Ada mazhab spammers ya, ada yang berbayar ini paid promo seperti ini. Ya, nah yang spammers itu adalah dia berusaha untuk menggandakan namanya, mengkloning dan macam-macam. Saya sudah ingatkan itu, kalau menurut saya sih itu kan sama aja seperti menggandakan dan akhirnya apa yang terjadi? Facebooknya juga membanet ya gitu itu. Nah itu kan berarti kan kan tahu kan Facebook itu tuan rumahnya ya. Jadi ketika ada yang masuk gini, wah ini gimana sih? Ya, karena kan Facebook juga kan perusahaan yang suatu perusahaan yang memang membutuhkan cuan juga seperti itu. Nah sedangkan algoritmanya kan kita nggak tahu juga algoritmanya dia mau di-sharekan kemana. Apa itu algoritma itu menurut, biar teman-teman tahu di sini? Algoritma itu bagaimana suatu tayangan kita itu bisa sampai ke tempat orang lain seperti itu. Jadi istilahnya bahwa target mana yang akan dimunculkan, dituju itu sudah ditentukan dari pilihan tadi seperti awal tadi ya. Itu yang paid promo. Nah, sedangkan yang organik seperti ini Nggak itu nggak bisa. Nggak bisa di ini. Iya, kita pun kalau pakai hashtag pun itu ternyata saya pernah nyoba ya pakai hashtag itu sampai 30 ya, jadi gitu. Sama aja juga tidak membantu ya. Karena selama ini kan masukannya kan kayak gitu kan. Kasih hashtag aja biar orang ketika nyari gampang gitu dan muncul gitu. Ya, itu kan kita tumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk dengan yang lain. Iya. Sedangkan page promo itu adalah langsung ke pribadi individu akan muncul. Karena ditoto tadi itu dalam tanda petik ya. Iya betul. Nah jadi bagi saya kenapa saya capek-capek pakai hashtag dan macam-macam, itu memang dikerjakan nggak apa-apa. Cuma bagi saya lebih baik ya langsung aja paid promo. Gitu. Lagian kan kita ngitung CAC-nya itu customer acquisition cost-nya. Nah, itu harus dihitung. Win, ketika bisnis kita udah sampai di level tertentu, gampang ngomong paid promo gitu ya. Ketika yang baru mulai nih loh Mas, yang baru mulai kemudian modalnya juga pas-pasan. Nah kalau misalnya harus langsung nge-paid gitu, nggak ada yang beli atau yang belinya nggak cukup, ya ini kan jadi persoalan ya. Ini mindsetnya wirausaha itu gimana, Mas, kan begitu. Balik lagi. Iya, mindset wirausaha. Jadi ada pasal 1. Betul. Ya, yang kalau ada apa-apa balik lagi ke pasal 1. Iya. Lah, sekarang gini ya. Dia ini banyak kejadian, makanya saya ya Allah gini, kalau mamanya hanya mengandalkan tidak berbayar atau keretongan dan macam-macam, misalnya seperti itu. Gimana dia dapat transaksi? Gitu ya. Iya, gitu. Kan berarti yang benar itu adalah kita menggunakan paid promo tapi yang berbayar itu tapi dihitung. Semuanya kan bisa dihitung. Nah, gimana caranya? Ya makanya saya ngomong belajar. Masalahnya orang-orang ini belajar ya, nggak usah ngundang core bisnis tadi itu ya, nggak usah ya. Nggak usah. Kalau yang kecil-kecil mahalan ya. Mahalan nggak bisa bayar nanti ya. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu itu, saya selalu datang nih Pak. Saya enggak mau. Selama ini Edwin selalu sudah datengin. Saya selalu datengin. Tapi ya itu Pak, susahnya amit-amit.
Jadi Karena sebenarnya- mindsetnya masih ini. Artinya Iya. mindsetnya UMKM ini, para pebisnis pemula ini yang belum siap untuk melanglang buana. Melanglang buana, makanya saya bilang gini Jadi Pak. bermainnya mungkin ya tingkat lingkungan RT, RW, sesama alumni mungkin begitu ya. Iya, saya tunjukkan linknya. Hmm. Belajar loh Pak di sini. Dia itu lebih senang untuk lihat cerita-cerita tentang gosip apa gitu. Jadi untuk belajar bisnis nggak mau dia. Nah seperti itu. Padahal pada pengen bisnisnya naik kelas ya. naik kelas. Ya, ini lah ada YouTube-nya di link sini dan macam-macam. Saya tunjukin. Ayo saya belajar apa? Ayo kita apa namanya? Saya ajarin gitu itu ya. Saya ajak ngomong, diskusi itu macet lagi. Jangan kan gitu. Saya pernah gini Pak, ini nasi bungkus kan kayak mie duk-duk gitu ya. Pak ini coba deh dikasih lah nomor teleponnya sampean terus dijepret gitu Ya. Ya. Sebulan kemudian tak datang, enggak. Sempat nanya nggak, Pak kok nggak ada nomor teleponnya? Gitu. Ngeten mawon Mas. Oh, ngeten mawon Mas, gak usah angel-angel, wis kena ngeten itulah. mawon. Apalagi ya itu tadi. Pakai Itu. kode Iya. digital ya. Apalagi ya produk digital marketing itu seperti itu. Mindsetnya lagi sekali lagi. Apalagi mereka kan dunia gitu kan selalu ngomong sepi-sepi dan macam-macam ya. Atau ketika coba deh untuk bergerak ke digital marketing nggak mau. Ngeten mawon. Ya udah Pak. Kalau ngeten mawon yang jangan ngeluh kan gitu. Iya. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan persaingannya makin luar biasa ya. Mungkin di awal-awal dulu masih belum kenal pet-petan kayak gitu itu tadi itu bayar-bayar gitu. Mungkin promo gratis masih bisa kesambet-sambet karena pemainnya belum banyak ya Win ya. Biasanya yang ya. beli itu teman dekat. Ya, rata-rata teman di Facebooknya itu, Iya, koncoku atau dodolan teman rek. di WhatsApp, Iya. atau di Sungkan aku IG. tuku gitu ya. Iya, soalnya kan itu kalau yang UMKM tambah lebih lagi Pak. Yang mikro itu tambah lebih lagi, dia WA pun aja nggak pernah bergerak kan begitu. Dia hanya mengandalkan trafficnya orang lalu lalang kan begitu. Ya, sebetulnya kan sama Pak. Promo itu masalah usaha itu kan masalah peluang. Nah, ada prospek, nah, terus gitu berapa persen yang akan datang, gitu kan masalah probabilitas. Ya, Seperti ya, itu. ya. Nah, sekarang kalau hanya mengandalkan orang lalu lalang, ya itu kan apa namanya? Gini, saya contohin ya. Umpamanya di suatu toko mall ya, ada pegawai dan macam-macam. Pertama dulu sih ya orang jualan A gitu itu ya, habis gitu orang keluar untuk membeli itu. Ya. Lambat-lambat loh mana ini pelanggan saya? Loh ternyata mereka kena ya itu tadi bangsanya paid promo gitu itu yang kamu di tempat aja saya kirim. Nah begitu dia nunggu lama, sedangkan yang di dalam sudah dikirimi produk-produk. Nah, seperti itu. Masalahnya yaitu tadi informasi seperti apa atau bagaimana caranya untuk mencapai orang yang di toko-toko tersebut itu yang tidak diketahui oleh mereka karena mereka belajarnya teknis tapi tidak tahu bagaimana menginformasikan sampai ke sana dan bagaimana membuat copywriting, membuat visual yang menarik. Oke. Ya, akhirnya menyebabkan boncos. Oke. Kita break dulu ke iklan ya. Ya. Nah, setelah ini kita lanjutkan karena saya juga ingin ada beberapa pertanyaan yang menarik. Apakah semua bisnis memang harus punya pola yang sama atau memang ada entitas-entitas bisnis tertentu yang harus digarap secara lebih spesifik? Nanti pakar-pakarnya ini yang akan menjawab. Kalau saya ini nggak ngerti apa-apa. Tapi kita break dulu setelah iklan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dan sekali lagi sahabat Merkuri, silakan Anda yang mau nanya-nanya boleh, atau mungkin masih sungkan-sungkan atau apa-apa ya nggak apa-apa juga sih ya. Mengikuti pembicaraan kita juga boleh-boleh aja. Nanti souvenirnya, giveaway-nya dipindahkan bulan depan. Ya. Tapi kalau misalnya mau menelpon boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Oke, saya tak jadi wasit yang baik saja. Katanya mau adu gagasan ini. Silakan, Mas Awan, ownernya Chef Ado, silakan. Oke, jadi Edwin begini, fakta di lapangan kembali kita bahwa teman-teman UMKM itu sangat sederhana dengan handphonenya dia, betul nggak? Nah itu kalau dikatakan ini copywriting yang baik itu yang bagaimana? Sebelum masuk ke sosmed, paid macam-macam, atau seperti itu. Nah sekarang cara penulisannya yang
bagus tuh yang mana? Ya, jadi yang pertama copywriting itu kan cara penulisan gagasan kita untuk menarik konsumen supaya tergelitik atau terpengaruhi seperti itu kan. Iklan tujuannya adalah mengingatkan, mempengaruhi, mengajak dan macam-macam. Jadi bagaimana membuat suatu tulisan itu yang tidak monoton. Nah, tapi ini kan masalahnya copywriting itu kan ada dua jenis ya. Saya buat adalah sebagai iklan dan promo. Kalau iklan itu mengingatkan, promo itu berkaitan dengan bagaimana mendorong konsumen itu untuk membeli. Nah, biasanya itu adalah AIDA, pakai menggunakan tulisan itu AIDA. Yang pertama adalah attention, attention, interest, desire, action. Nah, call to action-nya ini yang penting. Iya. Dulu saya belajar jadi penyiar juga harus penyiar yang baik itu harus bisa menerapkan AIDA. Karena hasil akhirnya kan bagaimana kita menjual produk iklan kita untuk pendengar kita action membelinya gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, masalahnya itu kan begini, biasanya kalau si orang-orang UMKM itu dia biasanya mengeluarkan suatu tulisan itu adalah hanya begini. Jadi saya jual telur asin misalnya gitu. Telur asin, ya ready. Habis itu harga sekian. Ya seperti itu. Nah, kirim kapan gitu? Kirim kapan? Nah, seperti itu. Nah, biasanya konsumen itu kan selalu, "Loh, so what?" gitu. Kenapa saya harus beli itu? Nah, misalnya ada RAM. Ya, jadi jual komputer RAM 20 ya gigabyte misalnya seperti itu. Nah, kita tanya, "So what? Kenapa dengan RAM tersebut?" Harusnya kita menawarkan suatu ingin laptop yang anti lelet, anti lemot. Kami ini karena kan betapa taunya kan Anda itu kalau ketika kita ngegame tiba-tiba lelet gitu, lemot dan seperti itu kan itu sangat menjengkelkan sekali. Nah, disitulah kami mempunyai produk laptop ini gitu loh, yang akan mengatasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi contoh telur asin, kenapa harus beli telur asin? Kira-kira apa? Loh, gini, kalau mamanya mau dari segi rasanya, nah misalnya coba masir. Nah, biasanya kan yang bagian itu masir enak di lidah, lumer dan tendang ataupun nancep rasanya di lidah, gitu. Nah, kalau saya biasanya kalau di dapur Mbok Geol itu selalu mengatakan kalau yang dapur Mbok Geol itu adalah rasa kami adalah memberikan kebahagiaan. Boleh dicontoh loh ya, boleh loh ya. Boleh. Kalau nasi kotak itu saya ngomong bukan sekedar rasa. Ya. Bukan sekedar rasa. Ya, bukan hanya sekedar rasa, bukan hanya sekedar bersih. Kami adalah nasi kotak yang bertanggung jawab, tepat waktu dan terpercaya. Oke, baik. Ini ada dua pertanyaan yang saya terima. Yang pertama dari Mbak Risa. Apa masukan dari ABC untuk membuat promosi di promosi sosmed yang mencari ada triknya enggak? Sebentar ya, saya baca pelan-pelan ya. Apa masukan dari ABC untuk membuat promo di sosmed yang mencari, maksudnya banyak yang cari gitu kira-kira ya mungkin ya. Ada triknya enggak? Untuk yang tidak paham paid promo, kami harus nanya kemana gitu. Silakan. Boleh mendatangkan ABC ya, Bu. Boleh konsultasi. Silakan ngomong. Kok saya yang menjawab, saya bukan anggotanya. Jadi memang kalau itu paid promo itu sangat banyak ya baik di Facebook, di Instagram, TikTok itu juga banyak. Dan memang biasanya ada kelas-kelas khusus dan beberapa influencer itu mereka biasanya buka untuk bagaimana caranya kita bisa expert, bisa ahli di ini, itu sudah ada seperti itu. Dan kami pun di ABC sedang mengerjakan hal itu. Tata peranan, karena kelas-kelas mungkin sederhana kelas membuat foto saja agar foto angle-nya bagaimana sekedar dengan handphone. Kemudian contoh tadi membuat kalimat yang sederhana, artinya kalau kita bilang tadi ini martabak enak gitu. Tapi kan martabak dijual harga 50.000, tapi tadi sowat kenapa harus beli martabak ini? Kita bisa bilang martabak ini istimewa, telurnya ada banyak, bisa bikin bahagia, bisa dibuat satu keluarga, bikin hangat dan sebagainya. Betul. Artinya ada sebuah penjelasan lebih lanjut mengenai produk tersebut. Ini memang sebuah yang harus kita biasa lakukan. Ya, kalau saya membantu Mbak Risa, kalau soal trik-triknya apa Mas Awan, Mas Edwin? Untuk trik apa itu? Trik-trik untuk supaya promonya kita itu
mungkin pasti kalau di sosmed eye catching ya. Ya. Nah, supaya bisa eye catching itu seperti apa ya? Nah, kalau foto itu kan begini ya. Jadi memang banyak ya. Jadi sebelum kita melakukan promo itu itu adalah yang paling jarang ya. Itu adalah membangun brand. Nah, itu juga. Itu yang Ya. bagi teman-teman UMKM dianggap nggak penting, padahal itu penting banget ya Mas sangat Igun. penting. Saya pemain brand. Gitu itu. Jadi ada hard selling, ada branding. Nah, itu memang kan dikerjakan dua-dua. Brand ini itu adalah sangat penting untuk dibangun. Siapa kita, kemampuannya gimana, terus gitu. Itu kan masalah trust ya. Nah, jadi gini, adanya permintaan itu harus memenuhi 3 syarat, Pak. Itu adalah mau, mampu, dan percaya. Orang mau kalau tidak mampu tidak akan membeli. Orang mampu ya kalau tidak mau nggak akan terjadi permintaan. Orang mampu, orang mau, loh kok tetap nggak mau permintaan karena dia tidak percaya. Nah, di dalam konsumen itu ada namanya fear. Fear itu ketakutan. Nah, bagaimana caranya ketika kita melakukan promosi, walaupun pakai paid promo dan macam-macam, menghilangkan ketakutan tersebut. Nah, itu jadi misalnya ada garansi atau apa atau menunjukkan waktu ya, seperti klien saya juga saya ngomong bisa mengerjakan sekian ratus dalam 7 hari misalnya. Nah, itu kan bagian jaminan. Iya, untuk mengurangi ketakutan betul. Dan calon pelanggan kita. Yang kedua adalah menunjukkan alat-alatnya dia. Oh, show off itu penting ya? Itu penting, ya itu bagian dari brand, company branding itu Iya, kan. iya. Seperti itu. Jadi fear-nya itu kita hilangkan. Nah, itu penting. Keraguan calon konsumen kita itu bagian dari trik yang gimana caranya kita bisa meyakinkan. Itu bagian dari trik gitu ya. Karena kan begini. Orang itu kan mau beli kan karena tidak percaya. Nah, bayangkan kalau UMKM hanya mengatakan bahwa ya itu tadi Pak, jual telur asin ya ready setiap hari. Ya, pertanyaannya, "Loh kamu ini siapa?" Apalagi banyak kasus-kasus sekarang kan banyak penipuan dan macam-macam seperti itu. Nah, itu juga gitu. Nah, makanya saya sarankan di sosmednya itu membentuk seenggak-enggaknya 2 bagi saya. Yang satu itu adalah nama brandnya kita. Yang kedua adalah memilih kata kunci yang paling dicari orang. Iya. Nah, dari brand ini mungkin yang dari brand kayak saya Dapur Bogor ini dia monoton, agak monoton ya dalam artian itu gini, menunjukkan bahwa produknya, terus siapa sih di balik Dapur Bogor. Terus gitu, siapa juga itu yang namanya proofing ya. Siapa juga pembelinya. Nah, testimoni. Nah, seperti itu. Yang satunya adalah untuk melakukan paid promonya satunya itu ya. Termasuk nanti kalau membuat media TikTok dan macam-macam. Harus seperti apa? Betul. Gitu ya. Nah, nanti kalau mereka mau merujuk, ini punya siapa sih? Lihat punya Dapur Bogor. Nah, jadi kayak saya itu ada nasi kotak, ada Dapur Bogor. Begitu dia tahu kita ada logonya kan sama. Nah, dia akan lihat ke kami, dilihat siapa kita, produknya seperti apa, proofingnya seperti apa, testimoni seperti apa, authority-nya seperti apa, seperti itu. Iya. Jadi memang produk itu kan banyak ya. Dengan item yang sama yang jual banyak. Ada sebuah kekhasan dari produk itu yang harus dimiliki oleh kita. Jadi pada saat kalau secara digital dia di Facebook atau Instagram ataupun di Google, dia akan klik nama itu langsung muncul. Seperti itu. Contoh kalau di saya kan rendang banjir bumbu salah satu contoh. Kita klik itu langsung muncul iklan kita yang ada di Facebook ataupun di Google ataupun di laman kita sendiri, di web kita sendiri, itu langsung muncul. Nah, inilah tadi katakan tadi bahwa kepercayaan itu adalah branding itu nomor 1. Nomor 1 ya. Memudahkan. Begitu banyak produk yang sama, namun pada saat pembeli itu bingung, dia akan ingat, oh ya langsung cari. Ya, oke. Nah, ini satu pertanyaan lagi sebelum saya bergeser ke yang lain karena ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Nah, kalau misalnya nggak paham paid promo, apakah ABC mau bisa bikin kelas mumpung Bisa. bikin kelas atau ngundang bikin pelatihan gitu gimana? Bisa. Mas Awan. Iya. Jadi memang kita akan membuat kelas-kelas seperti itu. Jadi ada karena kan mungkin di internet banyak, tapi kan orang kita kan males kalau nyari-nyari, kalau ada pelatihan baru ngikut sekalian gitu. Betul. Oke. Jadi paling gampang nanti ada apalagi khusus untuk alumni UNER salah satu contoh, kan tinggal klik aja di Google itu Erlangga Business Community. Nanti akan muncul beberapa
laman kita baik di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian di apalagi TikTok belum Iya. salah satu. Itu langsung muncul atau di Langsung blog muncul juga ya ada. apa kegiatan-kegiatan yang Ya, bisa diikuti ya. Untuk sementara memang dedikasinya ke teman-teman alumni Ya. UNER gitu ya. Tapi kalau misalnya umum nanti masih ada slot-slot yang kosong ya boleh lah Boleh gitu lah. ya. Bisa kita Ya. buat flyer, kita iklan, yang mau datang boleh terbuka. Boleh Oh terbuka ya. Oke. Pernah kan kita yang di situ Pernah. ya. Kita pernah buat sampai ada 75 pengusaha Ya, tuh. pokoknya sahabat Merkuri yang ada di ABC itu Erlangga Business Community penghuni surga semua lah pokoknya. Amin. Amin. Luar biasa, panjenengan ini luar biasa, lu nggak rugi datengin panjenengan. Ya, oke, terus kemudian Risa, terima kasih ya. Kemudian Bu Erna, saya pemain baru di bidang UMKM, modalnya pas-pasan, jualannya juga receh, jual gorengan. Pengen mendapatkan market yang lebih besar. Saya nggak punya skill sama sekali tentang copywriting. Bagaimana kalau yang seperti ini? Bagaimana solusinya gitu ya? Mau nggak mau, suka nggak suka, mindsetnya dirubah dan belajar. Oh, kok saya yang jawab? Mau silakan. Jadi gini, Gimana, Man? untuk yang sederhana, kita jualnya di mana dulu? Kalau kita depan rumah di jalan, artinya kita harus ada sebuah papan yang eye catching. Yang eye catching ya. Contoh paling gampang sering kita jangan noleh sini gitu kan. Kan kebaca kan terpaksa noleh kan. Orang pasti noleh, Iya, betul. Jadi ada sesuatu ataupun gorengan ini selalu hangat. Artinya tidak, dan tulisan tuh jangan kecil. Nah, ini yang kesalahan yang terjadi di para UMKM itu kadang nama harga itu jejer ke bawah kecil-kecil lah. Kita yang lewat kadang nggak bisa lihat. Tapi kalau tulis pisang keju besar gitu ya, harga 5.000, wah kita kepengen tahu langsung menggo. Ataupun ada muncul kadang yang kita lihat itu adalah buah naga 10.000. Ini 10.000 kita nggak tahu, kita berhenti. Tantangan mungkin sebiji atau sekilo. Wah, itu ada salah satu bagian ketertarikan agar mereka mau mampir. Dan yang kedua adalah harus tempatnya sama. Harus tempatnya Tempatnya sama. Oke. Ya, saya boleh nambah ya. Boleh. Jadi saya ini kasus saya juga ya. Saya ini kan waktu itu pernah nongkrong di ini langsung menyebut nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, warungnya Lara. Ya, warungnya Lara di Sidoarjo itu. Itu ada jualan pangsit mie. Ya. Habis gitu saya lihat gini, ini orangnya itu lesu ya, tidur gini, Bos. Sampean itu usaha tidur aja. Iya. Gini, Mas. Gimana nggak tidur sehari? Sepi, Mas, Iya, gitu. sehari dapat 2 atau 3 gitu itu ya. Habis gitu gini, sini Bos. Saya tanya gini, sampean itu jualan jangkrik tahu Bos itu. Loh, wah, ini jualan aku dodolan mie iki Mas. Oh iya, nanti tulisannya sampean Oh, gak ono. kau no tulisan Iya. ya. Oh. Nah, gitu ya. Jadi rombongnya Anda itu ya kayak orang jual jangkrik gitu kan gitu. Saya guyon gitu. Iya, habis iya, itu iya. saya ngomong gini Pak. Ayo kita bahas ya mie. Ya, kita ngomong mie gitu ya. Mie itu walaupun orang nggak berat, walaupun ini nggak dibahas akan saya bahas ya. Jadi misalnya gini, Pak Samen tahu nggak rombong mie yang warnanya biru itu mie apa? Itu namanya mie Solo Pak. Ya, bentuknya seperti itu, ada kecapnya. Ada lagi mie yang kering, itu punyanya mie gacoan, mie dan macam-macam, itu adalah mie yang kering. Ada lagi mie ayam biasa, ada lagi mie ayam Jakarta. Iya. Nah, punya sampean ini adalah mie ayam Jakarta. Jadi sampean tolong tulis di situ, tulis mie pangsit Jakarta. Oh. Coba yang agak Iya, gede. iya, iya, Yang iya, tadi iya. mengikuti tadi agak gede. Supaya orang tahu kalian Anda itu jualan apa gitu begitu. Masa gini aja kok bisa anu loh. Aku loh Mas 2 minggu lagi mau tutup gitu. Doa lah. Ya, akhirnya habis itu saya buat ya mereka buat lo beneran. Dalam 3 hari mulai naik 15, 25, 30. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang mulai seperti itu. Ya, itu the true story yang success story juga gitu ya. Oke, saya menjawab cepat supaya nanti semuanya tertanggapi. Ada Bu Ening, saya UMKM makanan rumahan, tidak bermain sosmed, hanya mengandalkan orang sekitar yang hanya 1-2. Apakah dengan posting di sosmed bisa menaikkan omset penjualan? Karena ada yang bilang yang penting repeat order dari orang sekitar. Iya. Mungkin ya, monggo Jadi silakan. gini, pengalaman saya juga lagi membina teman-teman UMKM di RW bahwa paling tidak mereka beriklan. Masakannya apa saja, kemudian maunya hari ini masak apa gitu ya. Nah, itu diiklankan melalui kelompok tersebut, apakah melalui WhatsApp atau telepon misalkan, atau flyer.
Jadi buat flyer, Flyer kirim-kirim di ke rumah. WA group gitu ya? Iya, buat flyer yang fisik juga bisa dikirim masing-masing rumah. Oh, iya iya, brosur, bagi-bagi brosur Bagi-bagi ya. brosur bahwa saya menyediakan. Namun kalau saat ini hanya mengandalkan repeat order, nah zaman sekarang susah karena pemainnya banyak. Tapi kalau menggunakan online, contoh pagi dia kirim, dia ada salah satu warga saya itu pagi itu sudah menunya ada apa saja harganya, sehingga pagi-pagi itu sesama warga itu pesen dan siang jam 10 udah mulai kirim-kirim semua. Nah itu dia. Jadi mau tidak mau harus berpindah ke digital. Hanya saja dapurnya tetap offline. Dapurnya tetap offline ya. Jadi Bu Eni adalah sebuah keniscayaan. Mungkin sampai hari ini Ibu masih bertahan tidak bermain sosmed, tapi ini keniscayaan nggak mungkin enggak ya. Ya, saya tambahin ya, Monggo. supaya gini. Jadi gini, konsumen yang paling tidak loyal menurut saya adalah konsumen kuliner, paling tidak loyal. Oh gitu ya, Ya, Vin ya. ya jadi dia karena banyak. Pilihannya banyak ya. Jadi akhirnya dia nyoba ya. Itu bisa dihitung ini 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi gini, sebentar saya potong. Jangan seneng dulu ketika Anda buka ya. Dalam seminggu atau berapa hari gitu, ruame banyak datang. Wah, itu orang cuma nyoba doang gitu. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kalau 3 bulan rame mulai agak turun-turun, wah ini mau kiamat. 3 bulan sudah mulai awal buka sampai 3 bulan sepi, tambah lebih kiamat lagi. Nah, menanukan ke Bu Eni lagi. Bu Eni ya. Jadi kan itu tadi gini Pak, sekali lagi saya bilang bahwa bisnis itu tentang probabilitas. Makanya traffic itu sangat penting karena ya itu tadi. Traffic itu apa? Mungkin ada yang lalu lintasnya orangnya yang mengenal dan tahu gitu. Yang mengenal dan tahu gitu ya. Iya. Itu, nanti dikira traffic light. Totolan traffic light. Ya, betul. Iya. Jadi intinya adalah bisnis itu adalah seberapa banyak orang yang tahu punyamu, baru sekian persennya yang akan bertransaksi. Sekarang bayangkan, kalau orang sekitarnya aja 25 atau 50, 10 persennya aja kan 5. Iya. Nah, 5, padahal kita ini kan 30 hari. Masa 5 mau makan tiap hari? Kan nggak mungkin. Bosen lah. Makanya itu perlu adanya sosmed untuk memperbanyak peluang. Sosmed itu mamanya mengenalkan untuk menjadi 3.000, berarti 10 persennya dari 3.000 itu kan sekitar 300. Betul. Nah, betul. Iya. Itu. Oke. Itu ya Bu Eni, mudah-mudahan pencerahannya luar biasa. Saya percaya pasti membuat Ibu lebih bersemangat ya. Kemudian ada Mbak Eka Nanda. Udah menarik captionnya, foto juga lumayan oke lah. Tapi tetap belum menarik pembeli. Paid promo juga bertahan 1 sampai 2 hari saja. Pemain atau penjual semakin banyak. Oh ini curhatan ini. Bagaimana menanggapi curhatan ini, Mas Edwin? Ya. Bikin dia bahagia. Ya, bikin dia bahagia. Kalau bahagia nanti beli lagi Mbok apa namanya? Mbok keol tadi itu ya. Jadi kan begini, saya gini, foto menarik itu secara artistik, Pak. Tapi dia tidak berbicara apa-apa. Oh gitu ya. Jadi makanya saya selalu menekankan bahwa dalam membuat suatu video atau suatu foto itu adalah ketika dia berbicara. Makanya inventory tentang, ya ini agak teori sedikit ya, tentang tanda, terus habis gitu ikonnya. Jadi gini, kalau umpamanya menunjukkan itu sesuatu yang enak, nah itu bagaimana tanda dan ikonnya membentuk enak tadi. Umpamanya wajah orangnya ya. Nah itu gini atau senyum apa. Nah itu kan harus punya inventory kita. Nah itu habis gitu. Jadi gini, foto itu adalah susunan Pak, susunan struktur yang saling melengkapi. Misal, kalau mamanya mengatakan bahwa suatu tempat ini ya itu untuk keluarga yang bergembira bersama-sama, ya toh. Lah kok fotonya kosong, nggak ada apa-apa. Oke. Harusnya kan fotonya ada bapak, ibu, anak-anak yang dia senyum, lagi bercanda di restoran tersebut. Nah itu kan bisa. Oh ini berbicara Pak gitu. Jadi bukan hanya sekedar makanan yang kita jepret artistik tapi tidak menimbulkan apa-apa. Apakah itu yang
Biasanya orang-orang itu hanya foto jepret gitu itu. Ya, padahal kita harus ambil angle kalau memang mau menunjukkan bahwa betapa tebalnya ini. Nah berarti kita harus memfoto tentang ketebalan, betapa manisnya itu atau betapa lubernya kejunya misalnya. Nah kita menunjukkan sampai netes kayak gitu, dituangkan sampai netes kayak gitu. Kita buat videonya. Nah jika target pasarnya adalah penggemar keju. Nah, pertanyaannya adalah antara caption atau foto dengan target pasarnya sudah match belum? Ya, itu saja sudah jadi ini ya. Betul, jadi masalah seperti ya, itu. Ya. Wan, kalau paid promo cuman bertahan sehari 2 hari, seminggu lah. Itu komentarnya seperti apa, Wan? Memang harus berulang terus begitu? Harus berulang-ulang. Kita kan tahu bahwa kalau lebih sering kita dengar, kita lihat akan membuat 3 bulan ya. akan lebih ingat. Gitu ya. Remind, produknya seperti ini. Itu kan seperti kita lihat di TV atau di radio ya ataupun di jalan-jalan begitu kan. Makin sering kita akan makin ingat. Makin kita sering dengar, kita lihat akan lebih. Memang tidak bisa, paling nggak 3 bulan. Oke. Memang gitu harus ya. siap. Itu udah kata mindset pengusaha itu harus tangguh. Harus tangguh. Tidak bisa instan. Ya, ojo kagetan, ojo gumunan kok. Betul. Lu buka ruame enak iki ojo kaget dhisik. Siap rugi. Iya. Dan siap rugi. Dan Itu siap rugi, rugi, ya, siap rugi ya. ya. Oke. Ini yang terakhir, Bu Eti. Saya termasuk generasi baby boomers Woi. yang gaptek, pelaku UMKM di bidang minuman. Nggak pakai keras loh, kalau pakai keras Es bahaya. batu Es batu. Pelaku UMKM di bidang minuman, pengen punya usaha yang bisa mendatangkan banyak pembeli melalui media online. Sudah mencoba media sosial yang berbayar dan tidak berbayar, tapi pembelinya tidak juga berkembang. Apakah ada yang salah dalam bisnis saya? Silakan, siapa dulu? Mas Edwin dulu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ya. Produk harus clear dulu, Mas. Apakah dia punya positioning? Nah, apa yang paling diingat oleh mereka untuk membeli produknya dia? Mereka ini konsumen. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya kan selalu gini, kenapa saya harus beli produkmu? Kalau itu belum clear, ketidakclearan akhirnya dimasifkan kan. Oke. Kalau dengan paid promo, nah, jadi kan sia-sia memang. Nah, makanya itu dulu ya. Pertama itu gini, kalau umpamanya mau mengklirkan produk itu coba buat validasinya dulu. Nah, artian dicobakan ke beberapa konsumen yang menjadi targetnya. Dicobakan sampai akhirnya tahu, oh ini produk punyanya Coca-Cola misalnya, ini punya ini dan ini punyanya Ibu. Nah, itu tahu dengan diam aja dia sudah bisa merasakan perbedaannya. Itu namanya validasi. Baru kita masifkan. Jangan hanya perasaan saya enak. Oh, enggak boleh gitu. Kalau dapur bogel mesti selalu pakai validasi terus. Gitu ya. Mencoba kepada ibu-ibu ini gimana, oh kurang ini. Ya, kita harus nggak boleh baper. Kalau mamanya dikritik nggak boleh baper karena kita mencari validasi. Validasi. Betul. Baru dipromokan seperti itu. Targetnya kemana? Targetnya. Jadi Iya sih. contoh kalau minuman malt ya atau susu, berarti kan jelas tuh mungkin untuk anak-anak usia baru tumbuh. Kalau minuman kesehatan, berarti targetnya mungkin siapa? Target muda usia menjaga kesehatan atau penyembuhan. Artinya kembali kepada tadi produknya itu speknya kemana. Nah dari situ saja kita nggak bisa ngambil semua genre ya, kita nggak bisa ngambil semua segmen. Kita segmen itu saja seperti itu. Jadi kalau dapat itu ya kita kejar di situ. Nah insya Allah dapat. Ya. Tambah lagi ya. Monggo. Jadi saya itu kalau ada UMKM atau siapapun yang datang ke saya, itu tambah pusing, Pak. Karena apa? Satu pertanyaan aja. Yang kamu jual apa sih? Dia ngomong yang saya jual adalah hijab, ini salah. Nah, karena di hijab itu ada yang satu ya menjual kamu pakai hijab saya. Itu tampak cantik. Ada lagi yang satu, kamu beli hijab saya, itu praktis. Ada lagi yang satu, mudah dibentuk. Nah, itu yang namanya apa yang kamu jual, inti yang kamu jual. Nah, dalam kasus minuman ini tadi Mas Awan kan sudah ngomong, ada namanya kategori minuman kesehatan, minuman yang menyegarkan, minuman yang memabukkan. Nah, punyanya Ibu ini apakah paling yang ternya itu apa? Termabukkan, tersegarkan atau tersehatkan?
Iya. Jangan kalau yang mabuk Oh, kan. enggak ya? Bu Eti ya, Bu Belum Eti. mabuk cinta lah, Pak. Oh iya. Yang Itu memabukkan bapak-bapak itu ya, untuk keluarga Sakinah ini. Iya. Memabukkan dan membahagiakan. Ya, laki-laki balik buat keol mana ini. Ya, oke. Itu pertanyaan terakhir dan nanti kami yang memilih saja ya tiga Boleh, itu. nanti Mungkin. namanya, telepon mana nanti berikan ke kami, nanti kami kirimkan. Dari ABC langsung kirim ke yang bersangkutan. Ke yang bersangkutan ya. Oke. Kolek aja nama alamatnya di mana. Nama alamat ya. Oke, baik. Tapi terima kasih sekali lagi sobat saya Mbak Risa, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Eni, terima kasih, kemudian Eka Nanda dan juga Bu Eti, terima kasih banyak. Dan oke, kita segera tutup dengan closing statement dari para narasumber. Mas Awan, apa closing statement dari topik kita hari ini? UMKM promo di sosmed boncos. Nah, Jadi sederhana saja bahwa tetap semangat berjualan. Memang tadi dikatakan bahwa branding itu penting dan jangan lupa perkenalkanlah produk dan diri Anda di masyarakat ya. Itu target kita. Dengan gitu jualan kita akan lebih banyak. Itu aja. oke gitu ya. Oke, sekarang Edwin. Kalau saya itu pesannya untuk yang para UMKM itu tetap kerja keras ya toh, kerja cerdas, jangan menyerah. Dan yang pesan lagi satu ini adalah jika bisnis pengusaha yang hanya mengandalkan Allah tanpa kerja keras, dia adalah pengusaha pemalas. Seperti itu. Gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Dan inti dari semua diskusi kita itu saya terngiang-ngiang omongannya Mas Edwin yang awal tadi. Mindsetnya dirubah dulu, bro. Betul. Bro and sis kalau mau jadi pengusaha yang tangguh, mindsetnya jangan lupa untuk jangan macam-macamnya udah bisa dicari sendiri ya. Betul. Oke. Atau datang aja ke kami ke ABC. Oh, ya. Oke, ABC ini bukan baterai ya kalau ya. Tapi Erlangga Business Community. Oke, baik. Ini edisi perdana yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah ketahuan manfaatnya nggak cuma sebulan sekali ya, teman-teman hadir ya. Iya. Mungkin bisa sebulan 2 kali lah minimal. Tapi by the way, mengakhiri episode yang pertama ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Awan Catur Perkasa, Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community, IKA UNER, sekaligus juga owner dari Chef Ado. Dan juga Mas Edwin yang sangat bersemangat, terima kasih sekali Mas Edwin Viatiano namanya. Iya, betul. Selain sebagai pengajar dan juga konsultan The Core Business and Marketing Consulting, beliau juga bersama istri loh ya, harus ada istrinya karena nggak bisa masak kok. Saya kan foundernya. Oh, iya. Ownernya. Ownernya istri. Iya, Ya. Ada dapur Mbok Geol, ada Wokue dan juga The Core Business and Marketing Consulting. Mas Awan, kalau pengen kepoin sekali lagi sebelum kita berakhir, kalau pengen kepoin ABC, mungkin juga pengen tahu program-programnya atau pelatihan-pelatihannya, di mana yang paling Jadi di Facebook kita ada Erlangga Business Community. alamat namanya Erlangga Business Community di ya. Instagram juga ada Erlangga Business Community. Ya gitu ya. Diklik saja itu kita langsung bertemu. Gitu ya. Ya, nanti diskusi kepengen apa di situ nanti kita bantu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mas Awan, Mas Edwin, thank you, sehat-sehat terus. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di ABC ya. Mas Aldi. Dan oke, sahabat Merkuri, kita ketemu lagi di perbincangan bersama Erlangga Business Community untuk topik-topik yang selalu segar dan selalu ada di dekat kita di keseharian kita. Ya, sebulan lagi, lama banget ya. Kita ketemu lagi di awal April. Kayaknya perlu 2 minggu lagi ya. Ya, coba nanti kita rumuskan lagi. Tapi terima kasih sudah bersama perbincangan ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.